Inilah apa yang Abuya jelaskan di dalam makalah tadi, bahwa hari ini kita sebenarnya adalah hamba Allah. Allah itu adalah Tuhan kita. Tetapi kenyataan bahwa kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi ternyata kita tidak menghambakan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis yang mulia, pada tempat yang mulia, yaitu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebun-kebun surga. Apa kebun-kebun surga itu? Adalah majlis di mana dibicarakan ilmu yang dapat membawa takut dan cinta kepada Allah. Majlis di mana pada majlis itu kita senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa sama-sama kita maklumi ajaran tasawuf dan kesufian ini berdasar kepada salah satu daripada rukun agama kita, yaitu ihsan. Jika akidah didasarkan kepada iman, hukum-hukum syara' didasarkan kepada Islam, maka tasawuf dan kesufian itu berdasar kepada ihsan. Artinya apa? Bahwa ajaran tasawuf dan kesufian itu merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting di dalam kita beragama, yang mana Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara lengkap, secara menyeluruh. Inilah dengan kita memahami, mengamalkan, menetapkan daripada 3 rukun agama. Maka oleh karena itu, Abuya sering menjelaskan dalam makalah-makalah beliau bahwa tasawuf itu secara garis besar ada terbagi kepada 2. Jika ditinjau dari sudut ilmu, maka tasawuf itu adalah akhlak. Dan jika ditinjau dari sudut amal, maka tasawuf itu adalah tarekat.
Sebagaimana juga Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub menerangkan bahwa tasawuf itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah akhlak dan yang kedua adalah tarekat. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, akhlak sebagaimana yang kita maklumi itu merupakan sebuah malakah, sifat yang tertanam pada diri seseorang karena hatinya yang telah bersih, karena nafsunya yang telah baik, maka barulah zahir dan tumbuh akhlak-akhlak yang mulia. Supaya bagaimana kita dapat tahalli, membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tercela. Jangan ada kesombongan, kebencian, buruk sangka, dendam, menjelekkan, dan lain sebagainya. Maka jika hati itu telah dapat dibersihkan, maka barulah kita dapat tahalli, kita dapat menghias hati dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Kita bisa sabar, kita bisa rendah hati, tahan disakiti, tidak menyakiti, dan selalu memberikan yang baik-baik. Memaafkan orang lain walaupun kita baru saja dizalimi. Kita dapat melihat kelebihan-kelebihan orang, sebaliknya kita justru banyak melihat kekurangan-kekurangan kita. Berkasih sayang dan bagus gaul dengan sesama. Ini merupakan akhlak-akhlak yang terpuji. Maka mendapatkan akhlak-akhlak yang terpuji ini adalah dengan jalan kita bertasawuf, dengan jalan kita memperbaiki nafsu, dengan jalan kita membersihkan hati. Dan inilah kenapa kita diajak, kita dibimbing untuk bertarekat. Karena tarekat, apapun bentuk tarekatnya, baik Naqsyabandiyah, Syattariyah, Syadziliyah, Anfasiyah, dan tarekat-tarekat yang mu'tabarah lainnya, itu semua adalah untuk bagaimana supaya hati kita berjalan, hati kita berkemauan untuk hudur di hadapan Allah. Maka ujung daripada semua tarekat itu, ujung daripada hudur hati di hadapan Allah itu adalah supaya kita dapat berhakikat, supaya kita dapat musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah di dalam batin. Dan ujung daripada musyahadah itu adalah kita dapat bermakrifat kepada Allah. Hilang selain Allah, termasuk diri kita, hanya Allah semata-mata. Maka para hadirin yang dirahmati Allah,
Inilah apa yang Abuya jelaskan di dalam makalah tadi. Bahwa hari ini kita sebenarnya adalah hamba Allah. Allah itu adalah Tuhan kita. Tetapi kenyataan bahwa kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi ternyata kita tidak menghambakan diri kepada Allah. Maka orang yang menjadi abdi agama, orang yang menjadi abdi Allah, dia senantiasa dapat berfikir, dapat bertafakur kepada 3 perkara. Yang pertama, dia senantiasa berfikir kepada ketauhidan. Dia berfikir kepada tauhid. Karena yang dimaksud dengan tauhid artinya bersih Allah daripada teman, bersih Allah daripada selainnya, dengan makna bahwa Allah tidak berteman untuk mengadakan kita, untuk menciptakan langit dan bumi, untuk mengatur kehidupan. Allah sendirinya yang melakukan. Allah yang memberi rizki sendirinya, menciptakan sendirinya. Allah Ta'ala tidak butuh kepada teman. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Artinya bersih Allah daripada teman. Sebagaimana yang sering kita baca, wahdahu la syarikalah. Allah itu wahdah. Allah itu sendirinya. La syarikalah. Tidak butuh teman. Allah tidak berteman dengan lain. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ajaran tauhid tasawuf, tauhid ini ada mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang disebut dengan tauhid awam. Tauhid awam inilah yang disebut dengan tauhid aqidah atau tauhid kalam. Maka tauhid awam ini kita mengenal Allah berdasarkan dalil. Mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya berdasarkan dalil akal dan nakal. Allah itu ada. Apa dalil ada Allah? Ada alam semesta, ada kita. Kita tahu bahwa Allah itu ada dengan dalil, baik dalil melalui akal ataupun dalil dengan nakal Quran dan hadis. Ini yang disebut dengan tauhid awam atau tauhid aqidah. Maka tauhid awam atau tauhid aqidah ini adalah untuk kita dapat mensahkan iman.
supaya kita dikira orang yang beriman, sah keimanan kita, maka mesti ada tauhid awam. Akan tetapi kita jangan terhenti sampai di situ. Kalau kita hanya bertauhid akidah atau awam saja, maka kita masih terhijab dengan Allah. Kita tahu Allah, tapi hati kita tidak tersangkut kepadanya. Kita sering lupa kepadanya. Kita sering bermaksiat kepadanya. Kita tidak cinta dan rindu kepadanya. Umumnya kita umat Islam paham ini. Apa itu tauhid akidah? Apa itu tauhid awam? Maka oleh karena itu hadirlah majlis pengkajian tauhid tasawuf ini untuk meningkatkan ketauhidan kita dari tauhid awam kepada tauhid khawas. Apa makna tauhid khawas itu? Artinya nyata keberadaan Allah itu di dalam batin kita. Kenapa nyata? Karena hati kita berkemauan, hati kita hudur kepadanya. Karena kita sering berzikir, kita bertawajuh, kita bersuluk, sehingga nur kasyaf, cahaya tersingkap keberadaan Allah itu nyata di dalam batin. Penuhlah hati kita dengan cahaya Allah itu. Dengan makna nyata dalam batin tanya, oh Allah yang sayang tak bareng. Nyata dalam batin kita, iya Allah yang mengatur hidup, yang memelihara kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Nyata. Maka dengan tauhid khawas ini atau disebut dengan tauhid tasawuf ini akan menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Allah, akan menumbuhkan khasyah, takut kepada Allah, akan menumbuhkan syauq, rindu ingin dekat dengan Allah. Maka dalam kehidupan kita, kita lebih mengutamakan Allah dari lainnya. Karena tauhid kita bukan hanya teori, bukan hanya pengetahuan dan akal, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan, ayat nyata. Apa yang kita ketahui itu di dalam batin kita. Maka mendapatkan tauhid khawas inilah yang hari ini hadirin yang dirahmati Allah, dalam dada-dada kita umat Islam sudah hilang dan sudah sangat kurang. Cahaya keberadaan Allah itu kalah daripada cahaya keberadaan dunia. Dan yang ketiga yaitu tauhid khawasul khawas, atau yang disebut dengan tauhid sufi.
tauhid irfani, tauhid wujudi, atau banyak istilah-istilah yang lain. Artinya adalah bahwa kita tidak menyaksikan ada yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita. Dan inilah puncak daripada ketauhidan yang Allah karuniakan di dalam dada para sufi, di dalam dada orang-orang yang menempuh tarekat sufi. Maka intinya apa? Belajar tauhid tasawuf bukanlah merusak akidah. Belajar tauhid sufi bukanlah menyesatkan akidah. Tetapi justru tauhid tasawuf dan tauhid sufi itu akan menancapkan akidah kita. Dari sekedar akal naik ke hati, dari hati masuk ke dalam ruh dan sir kita yang paling dalam. Barulah kita dapat bertauhid kepada Allah, baik zahir maupun batin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita berfikir kepada amal dan makna-makna amal. Artinya, di dalam kita melakukan amal ibadah, kita harus tahu bagaimana syarat amal, rukun-rukun di dalam beramal, bahaya-bahaya dalam beramal. Bagaimana bahaya dalam beramal supaya amal kita itu jangan cacat, amal kita tidak beraib, jangan ada ujub, jangan ada dicampuri ria. Itu kita harus paham bagaimana rukun amal, syarat amal, dan bagaimana ketika kita beramal lepas daripada ujub dan ria. Ketika kita beramal, kita dapat melihat bahwa mampu kita beramal, berkemauan hati kita beramal, ini bukanlah datang dari kita. Ini adalah pemberian Allah untuk kita. Makanya kenapa ketika muazzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan bahwa berkemauan hati kita, kuat tubuh kita melakukan amal, itu adalah dengan taufik dan ma'unah Allah. Maka kita tidak boleh ujub dengan amal kita, tidak boleh bangga dengan ilmu kita, karena ibadah itu, ilmu itu pun adalah pemberian dari Allah. Dan yang kedua, kita berfikir kepada makna ahwal. Berfikir kepada ahwal dan makna-makna ahwal. Ahwal artinya adalah cahaya yang datang di dalam hati orang yang senantiasa berkemauan untuk dekat dengan Allah. Kalau hati kita selalu mengingat anak, maka tumbuhlah dalam hati kita rindu kepada anak. Terlihat kebagusan anak. Rindu kepada anak itu. Terlihat kebagusan anak itu
disebut dengan ahwal. Sangkutan hati kepada Allah akan menumbuhkan terlihat kebagusan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, itu disebut dengan ahwal. Maka ahwal itu pun, makna-makna ahwal itu pun adalah pemberian Allah untuk kita. Kita bisa cinta, itu pun pemberian Allah. Kita bisa takut, itu pun pemberian Allah. Oleh karena itu, ilmu, amal, hal, dan makam yang Allah telah berikan kepada kita, jangan terlihat itu dari kita, tetapi itu adalah pemberian Allah untuk kita. Dan yang ketiga, kita harus dapat berfikir kepada kebagusan ciptaan Allah. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat terbaik. Allah ciptakan kita beribu dan berjuta wajah, tapi tidak satu pun yang sama. Allah ciptakan kita dengan berbagai macam bentuk. Rambut boleh sama hitam, tapi tidak sama. Allah ciptakan langit, Allah berikan rezeki. Kita ambil ikan bertonton setiap hari dari laut, yang sekalipun tidak pernah kita beri makan. Itu kebagusan ciptaan Allah. Maka oleh karena itu, kita dibimbing oleh Abuya untuk selalu berfikir bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Kebesaran Allah begitu besar pada kita. Kasih sayang Allah begitu luas terhadap kita. Maka kalau kita selalu berfikir kepada kebagusan ciptaan Allah itu, akan menumbuhkan syukur kita kepada Allah dan menumbuhkan kesadaran untuk kita beribadah kepada Allah. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sittina sanah." Berfikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wa fi riwayatin sab'ina sanah. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Berfikir yang seperti apa? Inilah yang dijelaskan oleh Abuya tadi. Pertama, berfikir kepada ilmu tauhid. Yang kedua, berfikir kepada amal dan makna-makna amal. Berfikir kepada ahwal dan makna-makna ahwal. Dan yang ketiga, berfikir kepada kebagusan ciptaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita istiqamah di dalam menjalani dan menempuh tarekat sufi ini, karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, alangkah mulianya orang yang menempuh tarekat sufi. Alangkah mulianya orang yang menemukan sosok guru yang membimbing dia menjalani tarekat sufi. Dan alangkah mulianya orang yang Allah sampaikan dia kepada tujuan daripada tarekat sufi itu, yaitu puncak gunung hakikat.
kita dapat bermusyahadah dengan Allah, kita dapat bermakrifat kepada Allah. Dan inilah yang selalu kita minta, waraqina fadlan ilal ihsani wakhtim lana ya rabbi bil imani wakhtim wa khussana bil fauzi fil jinani. Ya Allah, naikkanlah kami kepada martabat ihsan, karena dengan martabat ihsan itulah wakhtim lana ya rabbi bil imani, kita akan bisa mati dalam keadaan beriman, dan kita akan diistimewakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, baik jannatun ajilah wa jannatun ajilah, surga yang Allah segerakan yaitu surga ma'rifat, wa jannatun ajilah, dan surga yang Allah janjikan yaitu pada hari akhirat kelak. Demikianlah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.